Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan Administrasi Jaringan, pertemuan ke-9 yang membahas tentang routing dinamik baik RGB maupun OSPF. Protokol routing dinamis ada beberapa tujuan dari penggunaan protokol routing dinamis itu. Yang pertama adalah up to date-nya informasi routing. Jadi, ketika kita menggunakan routing dinamis, update informasi routing akan terjadi di dalam IP tabel. Maksudnya, ketika ada penambahan klien ataupun ada pengurangan klien, baik itu router maupun network baru, tabel routing akan mengupdate-nya secara otomatis. Hal ini berbeda ketika kita menggunakan routing statik. Seorang network administrator harus menambahkan maupun mengurangi alamat network yang terhubung ke dalam jaringan secara manual. Lalu, tujuan selanjutnya dari pengimplementasian routing dinamis ini adalah mampu memilih jalan terbaik di dalam sebuah jaringan. Selain tujuan dari protokol routing dinamis ini, terdapat pula jenis dari konsep ataupun cara kerja routing protokol ini. Yang pertama adalah link state. Link state ketika kita melihat pada gambar, metode link state ini digunakan pada routing protokol OSPF. Link state merupakan routing protokol yang lebih modern dibandingkan dengan distance vector. Routing protokol ini selain melibatkan hopcon itu berarti tetangganya untuk mencapai ke tujuan, berapa step, berapa langkah. Routing OSPF melibatkan hopcon juga melibatkan kapasitas bandwidth di dalam jaringan serta beberapa parameter lainnya untuk menentukan jalan terbaik. Sedangkan distance vector ini, routing protokol ini dalam menetapkan jalur terbaiknya ataupun best path-nya hanya melibatkan jumlah hopcon saja. Jadi berapa banyak hopconnya yang dilalui, berapa sedikit minimal berapa hopconnya. Jadi hanya melakukan pertimbangan berapa jalur, berapa lompatan, berapa tetangganya. Jadi ketika kita menggunakan distance vector biasanya diimplementasikan pada routing protokol AirGB, dan ini masih bersifat tergolong ke dalam routing protokol klasik. Jadi sekarang sudah banyak yang beralih ke protokol routing OSPF. Sedangkan path vector ini biasanya digunakan untuk routing exterior gateway protocol ataupun EGP. Eksterior ini yang masuk ke dalam protokol eksterior adalah routing model BGP. Jadi dinamik routing protokol terbagi dua. Ada yang interior gateway protocol, ada pula yang exterior gateway protokol. Protokol routing dinamis memiliki beberapa konsep. Yang pertama, router mampu mengirimkan dan menerima pesan routing di dalam sebuah interface. Jadi, router akan baik mengirim maupun menerima pesan routing di dalam interface yang terhubung. Ketika kita melihat pada gambar, router 1 menggunakan interface fast Ethernet 00 serta fast Ethernet serial 00. Maka semua traffic pesan akan dikirimkan baik pada FA00 ataupun serial 00. Serta router akan melakukan pertukaran informasi untuk mempelajari routing yang digunakan. Maksudnya, router akan mengirimkan hello paket. Router akan mengirimkan siapa sih yang berada di tetangga saya. Jadi contohnya pada gambar, router 1 akan melakukan hello packet secara otomatis terhadap router tetangganya. Jadi router 1 akan mengupdate data, akan mengupdate network yang tersedia di dalam router 2. Sedangkan router 2 akan melakukan broadcast informasi untuk router 1 maupun router 3 untuk melakukan update di dalam tabel routingnya. Ketika router melakukan deteksi adanya perubahan topologi, protokol routing akan
memperbarui informasinya pun secara otomatis ketika kita menggunakan routing dinamis, dan hal ini tidak akan terjadi ketika kita menggunakan protokol routing statik. Selanjutnya adalah RGP. RGP ini adalah merupakan salah satu protokol routing dinamik. RGP memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh distant vector routing protokol lainnya, seperti Reliable Transport Protocol ataupun RTP, bounded update ataupun pembaruan yang tidak direncanakan, serta diffusing update algoritma, jadi menggunakan algoritma dual, serta establishing agency, neckboard, and topology table. Nah, nanti di slide selanjutnya akan kita jelaskan lebih spesifik. Nah, beberapa fitur dari RGP ini, yang pertama adalah Reliable Transport Protocol. Fitur ini digunakan untuk melakukan pengiriman dan penerimaan paket di dalam RGP. Serta RTP ini dapat mengirimkan paket baik menggunakan IPv4 ataupun IPv6. RGP yang mendukung fitur IPv6 namanya adalah RGP for IPv6. Sedangkan RGP yang mendukung untuk pengimplementasian IPv4 namanya adalah sebatas RGP. Selanjutnya, fitur lain dari RGP ini adalah diffusing update algoritma ataupun algoritma dual, yaitu adalah merupakan algoritma yang digunakan untuk mencegah terjadinya looping ataupun perulangan di dalam routing ini, serta tidak berpengaruh walaupun terjadinya perubahan topologi. Jadi tabel routingnya akan stabil, serta menyediakan waktu konvergensinya yang lebih cepat, waktu untuk melakukan update routingnya lebih cepat. Selanjutnya adalah bagaimana cara dalam melakukan implementasi RGP menggunakan IPv versi 4. Yang pertama ada Autonomous System Number ataupun lebih disingkat ASNumber. ASNumber ini diatur oleh IANA Global, biasanya digunakan oleh ISP, penyedia layanan internet, dan lembaga-lembaga besar lainnya, baik provider maupun perkantoran yang sudah mendaftarkan ASNumber-nya. Bahkan beberapa kampus sudah menggunakan ASNumber sendiri. IANA pula digunakan pada routing exterior. Jadi routing exterior adalah contohnya protokol routing BGP. Selanjutnya ASNumber itu juga ada router RGP ASNumber. ASNumber di dalam routing RGP ini digunakan sebagai ID ataupun identitas. Semua router di dalam domain yang sama haruslah menggunakan ASNumber pun yang sama. Contoh, pada ISPA maka ASNumber-nya pun juga harus sama semua. Dan ASNumber ISPA dengan ISPB haruslah berbeda. Jadi ASNumber ini merupakan sebuah identitas. Bisa nggak ISPA dan ISPB ASNumber sama? Tidak bisa. Lalu bagaimana untuk menghubungkan ISPA dengan ISPB? Jadi nanti ada namanya multi area ataupun multi ASNumber. Nah, ini berikut contoh konfigurasi yang digunakan dalam pengimplementasian konfigurasi RGP IPv4. Ketika kita melihat pada gambar, tertera sampel digunakan untuk router 1. Perintah yang pertama adalah kita harus melakukan ID dulu, router RGP ID, router RGP 1. Maka interface router 1 semuanya ready 1 untuk networknya. Router 1 terhubung dengan router 2 menggunakan serial 00 pada router 1 serta serial 00 untuk router 2. Maka router 1 akan terhubung dengan router 2 haruslah menggunakan ID yang sama. Jadi router 2 ketika ingin komunikasi router 1 harus menggunakan router RGP 1. Tidak boleh router RGP 2, 3 ataupun 4. Kecuali untuk interface G00 pada router 2 ataupun serial 01 pada router 2. Jadi ketika router 2 terhubung dengan router 1 haruslah menggunakan ID yang sama. Router 3 yang terhubung langsung dengan router 1 haruslah menggunakan ID yang sama. Selanjutnya adalah
memasukkan network ke dalam tabel routingnya. Network yang pertama kita masukkan adalah 172.16.3.0. 3.0 adalah network yang digunakan untuk router 1 terhubung dengan router 2. Terlihat alamat networknya adalah /30. Namun, untuk mengimplementasikan routing, kita harus memasukkan WCAT mask, bukan subnet mask. WCAT mask merupakan kebalikan dari subnet mask. Maka dari itu, yang dimasukkan adalah 0.0.0.3. Selanjutnya, kita harus mendaftarkan network yang kedua, 192.168.10.0 dengan /30. Maka WCAT masknya pun juga sama, 0.0.0.3. Dan kita memasukkan network yang ketiga di dalam router 1, 192.168.1.0.0.0.3. Oke, ternyata ada sedikit kesalahan untuk interface G00. Saya coba perbaiki. Di sini interface lokal adalah 172.16.10.0. Kita coba revisi menjadi 255. Ya, pas. Jadi untuk melakukan konfigurasi routing, kita harus bisa ataupun menghafal WCAT mask. WCAT mask merupakan kebalikan dari subnet mask. Dan paling akhir, biasakan untuk melakukan no auto summary agar tabel routingnya tidak update untuk jaringan lokalnya. Nah, ada perbedaan untuk pengimplementasian RGP pada IPv4 dengan RGP IPv6. RGP pada IPv6 memiliki fungsi yang sama seperti IPv4 di dalam RGP. Menggunakan IPv6 untuk melakukan komunikasi dengan RGP, serta proses RGP IPv6 terpisah dengan RGP IPv4, jadi satu interface itu kita bisa menggunakan RGP IPv6 maupun IPv4 dan itu akan terpisah, serta menggunakan alamat link lokal ketika kita ingin mengimplementasikan RGP menggunakan IPv6. Selain itu, untuk melakukan implementasi RGP IPv6, kita juga harus mempertimbangkan ada namanya proses di dalam konfigurasinya. Yang pertama adalah kita harus mengaktifkan perintah IPv6 Unicast Routing yang bertujuan untuk mengaktifkan protokol routing menggunakan IPv6. Jadi ketika kita melakukan routing konfigurasi hanya root IPv6, itu tidak akan berjalan ketika kita tidak melakukan implementasi ataupun kita tidak memasukkan konfigurasi IPv6 Unicast Routing. Selain itu, untuk melakukan implementasinya pun juga menggunakan IPv6 root RGP Autonomous System ID-nya untuk masuk ke dalam mode konfigurasi. Dan yang terpenting, perbedaan antara konfigurasi IPv4 maupun IPv6 untuk membentuk networknya ada perintah no shutdown untuk mengaktifkan perangkat di dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, protokol routing dinamik lainnya setelah kita membahas RGP. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang OSPF ataupun Open Sockets First. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan link state dan digunakan untuk menghubungkan router-router yang berada dalam satu AS number, sehingga protokol routing ini termasuk juga ke dalam kategori interior. Selain mampu menghubungkan satu autonomous system, OSPF pun juga mampu untuk menghubungkan beberapa AS number ataupun multi area. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari protokol routing OSPF ini. Yang pertama, kelebihannya itu OSPF mampu untuk meminimalisir terjadinya looping di dalam routing.
serta OSPF pun mampu mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus. Jadi dibilang dia lebih fleksibel, lebih up to date, serta dapat menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan. Jadi contoh, saya mempunyai kantor utama saya di Jakarta, serta saya punya cabang di Bandung dan di Surabaya dan di Kalimantan. Di sini OSPF mampu menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan. Saya dari Jakarta ingin ke Surabaya. Router saya akan memilih traffic berdasarkan next hop serta bandwidth-nya. Apakah melalui ke Bandung dulu, apakah ke Kalimantan dulu? Tinggal dilihat traffic di lalu lintas jaringannya. Yang paling besar bandwidth-nya ataupun paling kosong traffic-nya, itu yang akan digunakan. Serta kelebihan dari OSPF ini mampu membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area yang disebut namanya multi area. Nanti ada area backbone. Serta kelebihan dari OSPF selanjutnya adalah waktu yang diperlukan untuk conversion lebih cepat dibanding routing protokol dinamik RGP. Di balik kelebihan dari protokol OSPF ini, dipastikan pun juga ada kekurangannya. Pertama, kekurangannya membutuhkan basis data yang besar karena harus memperhitungkan metriknya, dan dipastikan karena memiliki metrik yang besar, OSPF pun dipastikan akan lebih rumit. Beberapa karakteristik dari pengimplementasian OSPF ini. OSPF merupakan link text yang bermain di routing protokol, sehingga setiap router memiliki gambaran topologi jaringan. OSPF pun akan melakukan hello packet untuk mengetahui keberadaan router tetangganya ataupun neckboard router. Jadi router Jakarta akan mengirimkan hello packet selama 10 detik sekali terhadap router di Bandung. Ketika 10 detiknya berjalan, maka status adalah time-nya jaringan sukses. Tapi ketika 20 detik Jakarta mengirim pesan ke Bandung tidak ada jawaban, maka RTO. Lebih dari 20 detik maka unreachable. Serta karakteristik dari OSPF lainnya adalah routing update hanya dikirimkan bila terjadi perubahan di dalam jaringan dan dikirimkan secara multicast. Jadi ketika ada perubahan topologi jaringan, baik pengurangan ataupun penambahan jaringan, semua router akan melakukan broadcast. Wah, router Jakarta ada update baru nih, maka Bandung secara otomatis akan mengupdate dan Surabaya update, Kalimantan akan mengupdate. Jadi secara global. Serta dapat bekerja dengan konsep hierarki karena dapat dibagi berdasarkan konsep area seperti yang terlihat pada gambar. OSPF area 2, OSPF area 0, serta OSPF area 51. Jadi ada beberapa area. Area 2 untuk terhubung dengan area 51 haruslah ada area backbone, yaitu adalah OSPF area 0. Jadi ada namanya untuk ABR, untuk menghubungkan antar area itu. OSPF terdiri dari dua versi. Ada OSPF versi 2 yang digunakan untuk IPv4, serta OSPF versi 3 yang digunakan IPv6. Jadi baik RGP maupun OSPF sama-sama setelah mendukung untuk pengimplementasian routing menggunakan IPv6. Untuk melakukan implementasi OSPF bisa menggunakan single area maupun multi area. Single area berarti semua router yang terhubung menggunakan area yang sama. Sedangkan multi area seperti gambar yang sebelumnya, ada area 2 dengan area 51 yang dihubungkan dengan area backbone ataupun area 0. Nah, lalu bagaimana sih untuk mengaktifkan OSPF versi 2 ataupun OSPF yang digunakan untuk IPv4? OSPF versi 2 diaktifkan menggunakan perintah router OSPF process ID. ID ini bisa digunakan dari angka 1 sampai 65.535. Jadi perbedaan untuk mengaktifkan OSPF maupun RGP hanya di perintah router OSPF ataupun router RGP-nya saja. Bisa nggak kita menghubungkan router OSPF dengan routing RGP? Bisa, dengan mengimplementasikan yang namanya routing registry boot. Lalu bagaimana untuk melakukan implementasi di dalam konfigurasi OSPF versi 2?
pada contoh terlihat pada router 2. Router OSPF 10, ID 10, router ID 111, maka nanti router 3 mungkin ID-nya 222, router 4 mungkin 444, ID-nya nanti akan berbeda. Cuman router OSPF AS number-nya pun juga harus sama. Sudah menggunakan network dan sama menggunakan wordcat mask karena /24, wordcat mask-nya adalah 000255. Lalu network 10.1.2.3.0 itu yang terhubung dengan gigabyte 00. Dengan wordcat mask-nya pun juga sama dari /24 dan masuk ke dalam area 0. Semua perbedaannya ada penambahan area. Passive interface G00 maksudnya adalah untuk jaringan lokal kita masukkan semuanya adalah passive interface, baik pada router 2, router 3 maupun router 4. Selanjutnya single area di dalam OSPF versi 3 berarti sudah menggunakan IPv6. OSPF versi 3 itu sebenarnya konsepnya sama seperti OSPF versi 2 yang digunakan pada IPv4. Namun pertukaran informasi menggunakan tabel routing IPv6. Menggunakan alamat link lokal sama seperti IPv6 yang diimplementasikan pada RGP. Alamat ini secara otomatis akan terbentuk ketika IPv6 Unicast Global digunakan di dalam interface yang terhubung ataupun interface yang digunakan. Berikut contoh pengimplementasian single area OSPF versi 3 ataupun OSPF menggunakan IPv6. Jadi kita bisa interface gigabyte 00, kita tentukan dulu interface-nya. Kita masukkan IPv6 OSPF 10 area 0. Jadi kita masukkan ada namanya depannya adalah IPv6. Untuk mengaktifkan OSPF versi 3 pada semua interface dapat menggunakan perintah IPv6 OSPF ID area ID. Jadi untuk global. Nah, sedangkan OSPF multi area, OSPF dibuat dan dirancang untuk melayani jaringan lokal berskala besar. Contoh Jakarta area 1, Bogor area 2, Bandung area 3. Jadi ketika di Jakarta routernya sudah banyak, Bogor routernya sudah banyak, Bandung sudah banyak, maka untuk membuat jaringan yang lebih efektif ataupun tidak memberatkan beban jaringan, kita buat namanya multi area. Semakin membesarnya area jaringan yang dilayani akan semakin banyak informasi yang saling ditukar. Traffic akan menjadi lebih padat. Ketika sebuah jaringan membesar, routing protokol OSPF tidak lagi efektif jika dijalankan dengan hanya menggunakan satu area saja. Seperti yang telah Anda ketahui, OSPF merupakan routing protokol berjenis link state. Jadi dia akan melihat next hop-nya serta kalkulasi bandwidth-nya. Jadi agar traffic jaringan berjalan stabil, maka dibuatlah multi area. Ciri-ciri dari routing multi area OSPF ini adalah menggunakan beberapa area. Minimal terdapat 2 area di dalam implementasinya. Multi area OSPF, alasan kenapa kita harus menggunakan multi area di dalam pengimplementasian routing OSPF, terdapat beberapa perbedaan antara single area OSPF dengan multi area OSPF. Jika kita menggunakan single area, jika routing tidak diringkas ataupun jika routing tetap dibiarkan, maka tabel routing dapat menjadi sangat besar. Dikarenakan semua router yang terhubung dengan router lainnya akan melakukan update dari tabel routingnya. Bayangkan jika ada satu area terdapat 20 ataupun 30 router, maka tabel routingnya bisa sampai 20 dan 30. Hal ini mampu menciptakan traffic lalu lintas yang menjadi padat. Alasan kedua, ketika kita menerapkan single area OSPF, setiap router harus menjaga informasinya tentang domain routing yang digunakan, jadi untuk menjaga kestabilan di dalam jaringan. Sedangkan ketika kita mengimplementasikan jaringan kita menggunakan multi area OSPF, router akan memiliki tabel routing yang lebih kecil.
tabel routing yang akan lebih kecil. Contoh pada gambar, ketika kita menggunakan single area, maka akan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ketika kita menggunakan multi area, maka area 1 hanya ada 4, area 51 pun juga hanya ada 4. Serta dipastikan ketika kita mengimplementasikan multi area mampu untuk mengurangi terjadinya link state. Ada pula beberapa alasan lain ketika kita menggunakan multi area. OSPF pun juga memiliki dua lapisan pada area hierarkinya. Yang pasti dia dipecahkan dengan area backbone dan area regular. Area backbone digunakan untuk menghubungkan antara jaringan OSPF reguler. Reguler ini maksudnya adalah area 1 dan area 51. Area backbone ini adalah area 0. Area backbone digunakan untuk menghubungkan area reguler 1 dengan area reguler 51 menggunakan area 0. Di sini ketika kita andai kata menggunakan routing OSPF, di sini menggunakan routing RGB, dapat terhubung ketika di sini router 1 dan router 2 kita mengimplementasikannya dengan router redistribute. Ada beberapa tipe dari OSPF, itu ada backbone area, biasanya digunakan area 0, ada internal router, berarti dia di dalam area 1, area 2 ataupun area reguler. Ada ABR, area ABR itu area border router yang menghubungkan area 1 ataupun area reguler dengan area backbone, jadi ada perwakilannya. Serta ada ASBR, Autonomous System Router, biasanya dia lebih besar ataupun dia biasanya untuk ISP ataupun backbone-nya ketika ingin di dalam sebuah jaringan. Jadi router yang berada di area 0 dia statusnya adalah ASBR. Kalau ABR adalah router yang mewakili area-area di bawahnya. Router 10, area 10 memiliki 10 perangkat router. Salah satu ditunjuk sebagai ABR-nya untuk masuk dalam backbone. Jadi bukan konfigurasi multi area SPF yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana cara kita menerapkan dari multi area ini. Untuk melakukan implementasi SPF, kita memilih berdasarkan pada persyaratan desain jaringan dan topologi yang digunakan. Jadi kita pastikan, kita lihat dulu infrastruktur di dalam jaringannya, ataupun kita harus mempertimbangkan topologi yang digunakan. Kalau di sini ada area 0, area 1 dan area 2. Area 0 digunakan untuk router 2 terhubung dengan router 1. Router 2 untuk terhubung router 3. Sedangkan jaringan di bawah router 3 menggunakan area 2. Jaringan yang di bawah di area 1 menggunakan area 1. Jadi bagaimana router 1 terhubung dengan router 3 menggunakan area 0 yang disediakan oleh router 2. Jadi jangan sampai router 2 menggunakan area 0, tapi interface serial 00 pada router 1 bukan menggunakan area 0. Maka tidak akan dapat terhubung. Jadi harus sama-sama satu area. Begitu pula ketika router 2 serial 01 menggunakan area 0, maka router 3 interface serial 001 pun juga harus menggunakan area 1. Area 0. Tidak boleh menggunakan area lainnya karena nanti tidak akan terhubung. Jadi areanya harus sama. Beberapa cara yang digunakan untuk melakukan verifikasi multi area OSPF. Verifikasi multi area OSPF ketika kita melakukan dengan IPv4 ataupun OSPF versi 2. Perintah yang digunakan untuk melakukan verifikasi single area OSPF sama dengan perintah yang digunakan untuk multi area. Sedangkan untuk OSP versi 3 hanya mengganti yang sebelumnya IP tapi menjadi IPv6. Perintah yang paling umum digunakan untuk melakukan verifikasinya adalah show IP root. Tapi ketika IPv6 berarti show IPv6 root. Jadi hanya ada penambahan v6 saja karena versi 6.
Nah, di sini berikut cara-cara contoh dari konfigurasi pengimplementasian multi area OSPF. Jika kita lihat pada contoh konfigurasi, terdapat router 1, router OSPF dengan ID 10, area 10. Di sini ID-nya 10, router ID-nya 111 garis batas untuk sebuah identitas, di sini atas number 10. Networknya 10.111, ini berarti untuk seluruh network area 1. Network yang kedua 10.112 area 1, dan network yang ketiga berarti di sini area 0, berarti untuk backbone ini disebut dengan multi area. Jadi ada 2 buah area yang digunakan dalam satu buah router. Bolehnya ada 3 area ataupun buat area, silakan. Dan kita bisa tambahkan di sini mungkin bawahnya 192.168.40.1 area 2. Silakan. Tergantung bagaimana kebutuhan kita dan bagaimana topologi yang diimplementasikan di dalam jaringan tersebut. Nah, di sini contoh dari konfigurasi multi area OSPF. Jika kita lihat pada gambar ini, router 1 menggunakan area 0 dan area 1. Area 1 yang digunakan pada router 1 sebelah sini, warna ungu muda ya. Sedangkan area 0 yang warna oranye. Router 2 menggunakan area 0. Kenapa router 2 menggunakan area 0? Area 0 ini router 2 berarti sebagai backbone-nya. Maka router 3 menggunakan area 0 yang terhubung langsung dengan router 2. Dan area 2 untuk jaringan yang berada di bawah router 3. Jadi area 0 digunakan untuk menghubungkan. Router 1 interface ini berarti router 1 ini bisa dianggap sebagai ABR. Router 3 pun juga bisa dianggap sebagai ABR. Karena ada jaringan routing internalnya area 1 dan area 2. Selanjutnya bagaimana sih pengimplementasian dari multi area OSPF ini? Sebagai contoh pada router 1, kita masukkan router OSPF 1. Router ID-nya 111, networknya. Dalam router 1 terdapat 3 buah network, yaitu 10.112, 10.111, dan 192.168.10.0. Maka ketiga network itu haruslah kita daftarkan. Network 10.1.1.0 dan masukkan wall masknya area 1. Network yang kedua 10.102.0.00255 area 1. Sedangkan untuk network yang ketiga 192.168.10.0, namun worker class-nya pun sudah berbeda karena di sini menggunakan /30 yang artinya 255.255.255.252. Maka worker class-nya adalah 0003. Di sini pun juga masuknya ke dalam area 0 karena interface ini ataupun network ini terhubung langsung dengan router 2 yang berada di area 0. Sedangkan untuk pengimplementasian pada router 2 semuanya berada di area 0. Namun tetap mendaftarkan 3 buah network ataupun 3 buah line, 3 buah interface yang terhubung langsung dengan router 2. Jadi semakin banyak network yang terhubung ataupun semakin banyak interface yang terhubung, maka akan sebanyak juga tabel routing yang harus kita buat. Di sini router OSPF 1, router ID-nya 2222. Networknya 10.21 berarti yang terhubung atas, 192.168.10 yang terhubung dengan router 1, 192.168.10.4 yang terhubung langsung dengan router 3. Sedangkan untuk pengimplementasian pada router 3 terdapat 2 buah area 2 dan area 0. Router OSPF-nya pun juga masih 1, router ID-nya pun berbeda menjadi 333, areanya 2 dan 0. Mendaftarkan networknya 192.168.2.0.
wildcard masknya masuk ke area 2 dan masukkan pula network kedua 192.168.1.0 dan masukkan pula wildcard masknya untuk area 2. Sedangkan network yang ketiga adalah 192.168.10.4 dengan wildcard mask yang berbeda karena 192.168.10.4/30, maka wildcard masknya adalah titik 3 dan berada di area 0. Nah, tugas kalian, buatlah jaringan seperti gambar ini. Pada skema ini terdapat router 1, router 2, dan router 3. Interface yang digunakan bebas, namun alokasi IP address, alokasi networknya telah ditentukan. Dalam router 1 terdapat 3 network, di dalam router 2 terdapat 3 network, di dalam router 3 terdapat 3 network. Serta pastikan PC 1 dapat terhubung dengan PC 2, PC 1 dapat terhubung dengan PC 3. Ataupun pastikan seluruh jaringan lokal dapat saling berkomunikasi. Jadi router 1 interface lokalnya 172.16.1.0. IP-nya berapa? Berarti kalian sudah harus mencoba mengasah kemampuan kalian dari penggunaan IP address. Karena yang dicontoh di sini hanya ada alamat networknya saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.